Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu luar biasa bagi kita. Kalau Kristus tidak disalibkan bagi kita, maka tentunya tidak ada pengampunan dosa. Kalau Kristus tidak disalibkan bagi kita, maka tentunya kita akan binasa. Itu sebabnya Allah mengutus anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia, Dia mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya, memberikan kehidupan kekal bagi kita, sehingga kita sungguh-sungguh menikmati sukacita surgawi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari lihat pembacaan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, yang sudah kita lihat bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Izinkan saya membaca sekali lagi bagian firman Tuhan ini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan khotbah bagi kita semua hari ini dengan tema kematian yang agung. Kematian yang agung. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang kematian Kristus, maka kematian Kristus adalah sebuah kematian yang agung. Kematian di kayu salib yang menurut orang-orang saat itu adalah sebuah penghinaan. Bagi kita orang percaya, kematian Kristus adalah kematian yang agung. Saudara, mengapa kematian Kristus adalah kematian yang agung? Karena kematian Kristus ialah kematian untuk menggenapi rencana Bapa. Kematian Kristus ialah kematian untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kematian Kristus adalah kematian yang agung karena Dia datang untuk memikul semua dosa-dosa kita. Dia datang untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dia datang untuk membebaskan kita dari kutuk dosa. Dia datang untuk membebaskan kita dari hukuman kekal. Dan itulah sebabnya kita bersyukur karena kematian Kristus adalah kematian yang agung. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose. Dan dia memberikan beberapa hal penting. Dia menunjukkan beberapa bukti penting tentang kematian Kristus yang adalah kematian yang agung itu. Di dalam ayat 20 sampai ayat 21 yang telah kita baca tadi, firman Tuhan berkata, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Bukti pertama bahwa kematian Yesus, bukti pertama bahwa kematian Yesus adalah peristiwa atau kematian yang agung, ialah kematiannya mendamaikan saudara dan saya. Kematiannya mendamaikan kita dengan Allah. Kematian yang agung itu menuju kepada kematian Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah. Ayat itu sudah dikatakan bagi kita, ayat itu sudah berkata bagi kita bahwa Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Di bagian A ayat 20 di sana dikatakan, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Saudara, kematian Kristus adalah kematian yang agung karena Dia mendamaikan kita dengan Allah. Dia mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Dan kalau Dia tidak mendamaikan kita, maka ini menjadi masalah yang sangat besar. Karena tentunya kita akan mengalami hukuman yang kekal. Saudara-saudara, siapakah kita? Ayat itu jelas berkata kepada kita semua
bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang memusuhi Allah. Di luar Kristus, hidup tanpa Kristus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memusuhi Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Kolose. Dia katakan bahwa jemaat di Kolose dan semua orang percaya yang hidup sebelumnya di luar Kristus adalah orang-orang yang memusuhi Allah. Mereka, kita semua memusuhi Allah dalam hati dan pikiran kita, yang kemudian dinyatakan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Dan itu sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang mati di kayu salib untuk menolong kita, menebus kita, membebaskan kita dari hukuman dosa. Dia datang untuk mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karya salib Kristus merupakan titik pertemuan antara kita dengan Allah. Kalau Kristus tidak mati di kayu salib, maka kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Hanya karya salib Kristuslah yang mempertemukan kita dengan Allah, dengan Bapa di surga. Ayat itu berkata, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Kematian Yesus mempertemukan manusia dengan Allah. Kita ingat peristiwa di Taman Eden itu, bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia memberontak kepada Allah. Manusia terpisah. Manusia sudah putus hubungan. Dan itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia. Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Tuhan kita, yang hari ini kita peringati kembali kematiannya di kayu salib. Dia datang untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Di salib, saudara dan saya dapat bertemu dengan Allah. Di salib, kasih dan keadilan Allah didemonstrasikan. Di salib, Yesus mendemonstrasikan kasih dan keadilan Allah. Dan karena Yesus mendemonstrasikan kasih dan keadilan Allah, maka kita dapat berdamai dengan Bapa di surga. Saudara-saudara kekasih, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Ayat 20 berkata, dulu kita hidup jauh dari Allah. Yang membuat kita jauh dari Allah ialah dosa-dosa kita. Setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Dosa menarik kita untuk hidup jauh dari Allah. Dosa membawa kita untuk tidak dekat dengan Allah. Dosa membawa kita untuk semakin berjalan jauh. Dan akhirnya kita harus dihukum. Tetapi Yesus datang. Dia datang, dia mati di kayu salib. Salib Kristus, karya salib Kristus itu menarik kita kembali datang kepada Bapa di surga. Itu sebabnya kita dapat katakan bahwa kematian Yesus adalah kematian yang agung. Karena dia datang melalui kematiannya, dia menarik saudara dan saya yang jauh. Dia membawa saudara dan saya yang terhilang untuk datang kembali, diperdamaikan dengan Allah, dan kita dapat menikmati kehidupan di dalam damai dan sejahtera bersama dengan Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih, harga sebuah perdamaian, harga perdamaian saudara dan saya dengan Allah ialah darah Yesus. Harus ada harga yang dibayar untuk sebuah perdamaian, dan Yesus sudah membayarnya dengan darahnya sendiri. Ayat 20 bagian terakhir, di sana dikatakan bahwa darah Kristuslah yang sudah dicurahkan itu yang menjadi harga perdamaian kita dengan Allah. Itu sebabnya kita bersyukur, kita merayakan, mengingat kembali peristiwa kematian Kristus, karena Yesus sudah mati. Dia sudah membayar lunas harga perdamaian itu, sehingga akhirnya kita bisa bertemu dengan Allah, berdamai dengan Allah. Dan itu sebabnya kematian Kristus adalah kematian yang agung. Saudara, di 1 Petrus 1 ayat 18-19, Rasul Petrus berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Rasul Petrus berkata bahwa darah Kristus adalah darah yang sangat mahal. Artinya bahwa saudara dan saya harusnya bersyukur. Di
Dia sudah menebus kita dengan darahnya yang sangat mahal. Tanpa darah Kristus, saudara dan saya tidak bisa menikmati segala yang baik dari Allah. Tanpa darah Kristus, saudara dan saya akan tetap hidup di dalam dosa. Tanpa darah Kristus, saudara dan saya akan dihukum. Tanpa darah Kristus, saudara dan saya akan binasa. Itu sebabnya kematian Kristus adalah kematian yang agung, karena Dia telah mencurahkan darahnya. Dia telah mati di kayu salib. Darahnya sudah tercurah bagi kita. Dia sudah menebus kita dengan darahnya. Darahnya itu mahal sekali. Karena itu harga perdamaian antara kita dengan Allah mahal adanya. Inilah yang membuat Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, bahwa oleh karena Kristus telah mati bagi kita, oleh karena Kristus telah disalibkan bagi kita, maka saudara dan saya bisa hidup berdamai dengan Bapa di surga. Kita dulu mewarisi cara hidup yang sia-sia. Dulu kita hidup di dalam dosa. Kita mengikuti cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi sekarang ketika Kristus menebus kita, kita sekarang menjadi anak-anak ketebusannya. Itu sebabnya ketika kita bicara tentang kematian Kristus, maka kematian Kristus adalah kematian yang agung. Yang kedua, saudara, ketika kita berbicara tentang kematian yang agung, bukti yang kedua di ayat yang ke-22. Kolose pasal 1 ayat 22 berkata demikian. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Kematian Yesus adalah kematian yang agung. Buktinya di ayat 22 tadi. Kematian Yesus membuat Allah berkenan menerima saudara dan saya. Mengapa kematian Yesus disebut kematian yang agung? Karena kematian Yesus membuat Allah berkenan menerima saudara dan saya kembali. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka saudara dan saya akan terbuang selama-lamanya. Kalau Yesus tidak mati bagi kita, maka kita akan terhilang selama-lamanya. Sekalipun kita berusaha datang untuk mencari Allah, maka Allah tidak berkenan kepada kita. Sebab Alkitab berkata, segala kesalehanmu itu seperti kain kotor. Kita tidak bisa mendekati Allah kalau Yesus tidak mati bagi kita. Karena dosalah yang menjadi jurang pemisah antara kita dengan Bapa di surga. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia. Dia harus mati bagi kita. Dia mati, dan karena kematiannya Allah menerima kita kembali. Saudara, ini penting sekali. Saudara dan saya diterima oleh Allah. Berbicara tentang kematian Kristus, Yesus sudah menghapus dosa saudara dan saya. Dia sudah menebus kita. Dia sudah memberikan kehidupan kepada kita. Dia mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan karena Dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita, maka Allah melihat saudara dan saya menjadi baru. Dan karena Dia melihat saudara dan saya menjadi manusia baru, Dia menerima kita kembali. Itu sebabnya kematian Yesus adalah kematian yang sangat agung. Karena kematiannya membuat Allah berkenan menerima saudara dan saya kembali. Perhatikan di dalam ayat 22 tadi. Di sana bagian B katakan, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ini berbicara tentang karya Kristus yang agung itu. Darahnya sudah dicurahkan bagi kita. Darahnya sudah ditumpahkan bagi kita. Dan karena penumpahan darahnya itu, saudara dan saya sekarang menjadi kudus. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dia membuat kita menjadi tidak bercacat dan tidak bercela. Dan Dia membuat kita menjadi anak-anaknya. Dan karena itu Allah berkenan untuk menerima kita kembali. Kita bersyukur sekali lagi, kita yang dulu terhilang karena kematian Kristus, kita kembali kepada Bapa di surga. Dulu kita terbuang. Dosa membuat kita terbuang. Dosa membuat kita tersingkir.
Dosa membuat kita akhirnya persekutuan kita dengan Allah terputus. Tetapi sekarang karena kematian Kristus, kematiannya itu membuat Allah berkenan menerima kita kembali. Ketika Yesus disalib dan ketika dia berkata, sudah selesai. Tetelestai, artinya telah dibayar lunas. Dia sudah melunasi semua hutang dosa kita. Dia memakukan semua dosa kita, hutang dosa kita itu di kayu salib. Dan itu sebabnya Allah melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Allah melihat bahwa Yesus sudah menuntaskan masalah dosa. Dan karena Allah melihat Yesus sudah menuntaskan masalah dosa, Dia sudah membayar semuanya dengan lunas, maka Allah menerima kita kembali. Perhatikan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Di sana dikatakan begini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ketika kita berdosa, maka seharusnya kita yang disalibkan. Ketika kita berbuat dosa, seharusnya kita yang menanggung setiap dosa-dosa kita. Tetapi Alkitab berkata bahwa dosa-dosa kita sudah diambil oleh Yesus. Dia sudah menanggung dosa-dosa kita. Dan Alkitab berkata bahwa ketika Yesus dipaku di kayu salib, semua dosa-dosa kita juga ikut dipaku di sana. Semua surat hutang-hutang kita, hutang dosa kita juga ikut dipaku di kayu salib. Dan sekarang kita sudah menjadi orang yang merdeka. Kita menjadi orang yang bebas. Orang yang sekarang telah dibenarkan oleh Allah. Dan karena itu Allah menerima kita kembali. Kematian Kristus adalah kematian yang agung. Karena kematian Yesus, kematian Kristus membuat Allah menerima kita kembali. Saudara, kita bersyukur karena Dia menerima kita menjadi anak-anaknya. Adalah sebuah kehormatan, penghormatan bagi kita ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah. Status itu bisa kita miliki. Status sebagai anak Allah bisa kita peroleh karena Kristus sudah mati bagi kita. Dia sudah membayar semua hutang dosa kita. Dia sudah menanggung semua penderitaan dosa itu. Dan Dia sekarang membawa kita menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Allah. Dia membawa kita menjadi orang-orang yang tidak bercela dan tak bercacat. Dia menempatkan kita sebagai orang-orang yang tak bercacat dan bercela di hadapan Bapa di surga. Dan ketika Bapa di surga melihat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, maka Bapa menerima kita kembali. Saudara, ketika kita bicara tentang Dia menempatkan kita kudus dan tak bercela dan tak bercacat, ini ada hubungannya dengan persembahan. Dulu kalau orang datang membawa persembahan kepada Tuhan, maka persembahan itu harus diperiksa. Persembahan dalam berupa binatang itu harus diperiksa, dicek apakah binatang ini ada cacat atau tidak. Kalau binatang itu ada cacat atau ada luka, maka binatang itu tidak layak untuk dibawa, tidak layak untuk dipersembahkan, tidak layak untuk diberikan kepada Tuhan. Dan binatang itu harus diganti. Saudara, ketika kita ada di dalam dosa, ketika dosa menguasai kita, ketika kita menjadi hamba dosa, maka kita tidak layak untuk datang kepada Allah. Allah tidak akan menerima kita. Itu sebabnya Yesus harus datang ke dalam dunia. Dia datang, Dia menanggung semua dosa kita. Dia membayar lunas harga penebusan itu. Dan karena Yesus sudah melunasi semua harga pelunasan dosa, Dia berkata, tetelestai, sudah dibayar lunas. Dan karena Yesus sudah melunasi semuanya, Allah melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan karena itu Allah menerima kita sebagai persembahan yang diberikan oleh Yesus kepada Bapanya. Ketika Yesus menebus kita, ketika Yesus mati bagi kita, singkatnya begini, Dia menebus kita, Dia menguduskan kita, hidup kita dikuduskannya, dan kemudian
kemudian dia membawa kita sebagai persembahan yang kudus, yang tak bercacat dan tak bercela. Dia mempersembahkan kita kepada Bapa. Dan ketika Bapa melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, maka Bapa menerima kita kembali. Itu sebabnya kematian yang agung itu bicara tentang Yesus sudah mati bagi kita. Kematian Yesus membuat Allah menerima kita kembali. Kiranya firman Tuhan hari ini, ketika kita merayakan atau mengingat kembali peristiwa kematian Kristus, kita harus sadar bahwa kematian Yesus bukan kematian yang biasa. Kematian Yesus adalah kematian yang agung. Karena kematiannya itu memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Kalau Yesus tidak mati, kalau Yesus tidak menanggung dosa-dosa kita, maka sampai kapanpun kita tidak bisa berdamai dengan Bapa di surga. Kematiannya memperdamaikan kita. Lalu bukti yang kedua ialah mengapa kematian Yesus disebut kematian yang agung? Karena kematian Yesus membuat Allah berkenan menerima kita kembali. Lalu apa sikap kita, saudara, yang terakhir di dalam ayat 23? Yesus sudah melakukan semua yang terbaik bagi kita. Dia sudah mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Dia sudah membuat Allah berkenan menerima kita kembali melalui kematiannya. Sikap kita di dalam ayat 23, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Orang percaya harus bertekun dalam iman. Orang percaya harus hidup di dalam iman kepada Kristus. Ayat itu berkata, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Artinya bahwa saudara dan saya harus memiliki iman yang sungguh kepada Kristus. Dia sudah melakukan semua yang terbaik bagi kita. Jangan sampai iman kita goncang dengan berbagai hal yang terjadi di sekeliling kita. Jangan sampai kita meninggalkan kepercayaan kita kepada Kristus yang telah mati bagi kita. Jangan sampai kita membuat banyak hal, godaan-godaan datang dan membuat iman kita akhirnya mulai menyimpang. Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, Yesus sudah mati. Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi umatnya. Maka sekarang kita harus bertekun dalam iman, setia kepada Dia sampai akhir hidup kita. Mengapa? Karena Yesus sudah mati. Dia sudah menebus kita dan Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita semua hari ini, dan biarlah kematian Kristus membawa sukacita bagi kita selama kita hidup.